Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jangan berkat doa Anda semua. Bapak baik-baik saja. Amin. Sebelumnya kita akan merapikan dan juga membuang sampah pada tong sampah yang disediakan agar kita nyaman dalam proses pembelajaran. Lagi ada sampah dan juga kursi yang belum lurus, tolong diluruskannya ya semua. Sudah, Pak. Sudah, Pak? Ya. Sudah semua ya, anak. Jadi kita di sini mengabsen dulu terlebih dulu. Ya, Pak. Siapa yang tidak hadir? Sariwan, Pak. Sariwan. Kemana dia, Buyung? Dia kerja nih, Pak. Kerja. Oh, jadi dia dapat melakukan proses pembelajaran ya? Iya, Pak. Berarti dia lupa. Iya, Pak. Karena tidak ada surat yang mengabar dari Bapak. Baiklah, siapa yang sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu. Ya, Pak. Dipimpin oleh ketua kelas Saudara Patri, silakan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Bapak. Baiklah, dengan membacakan doa kita terlebih dahulu tadi, kemudian kita dipermulakan dalam menuntut ilmu. Ya, Pak. Baiklah, siapa yang ingat dalam pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Tentang sholat, Pak. Sholat ya. Ya. Apa itu sholat, Buyung? Artian dari sholat tersebut? Itu sholat. Cara bahasa doa, Pak. Cara bahasa doa ya. Ya. Ada sholat tadi subuh fajri. Ada, Pak. Buyung ada. Ada, Pak. Tadi suhur. Ya, Pak. Ada juga, Pak. Jadi tidak meninggalkan sholat ya, dengan Ya, kita Pak. belajar dan juga sudah mengetahui. Nanda Bapak ada mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam kan? Ada, Pak. Baiklah, itulah dalam ilmu pelajaran kita kemarin itu melaksanakan sholat itu dalam 5 waktu tersebut dalam sehari semalam. Jadi ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita minggu lalu. Sudah, Pak. Sudah paham, Pak. Paham ya? Paham ya. Dan Dijalankannya sholat waktu. Ya, Pak. Jadi makmumnya memang ada, Pak. makmumnya memang ada ya, dan sifat ada makmumnya. Baiklah, di sini kita akan pembelajaran kita yang terbaru yaitu atau di hari ini, yaitu masuk kita kepada pembelajaran mengenai kurban dan akikah. Kurban ya, Pak. Iya, kurban Dan akikah. dan akikah. Dan kurban. Kurban. Akikah. Akikah ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baiklah, jadi sebelum kita melanjutkan atau sebelum kita masuk kepada kurban akikah ini, perlu anak-anak Bapak ketahui semua dengan mengenai media yang Bapak gunakan itu PowerPoint agar memudahkan anak Bapak semua. Jadi perlu anak-anak Bapak ketahui tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama yang perlu anak-anak Bapak ketahui itu yang pertama itu anak Bapak atau Anda semua dapat mengetahui apa itu pengertian kurban dan juga apa itu pengertian akikah. Yang kedua itu anak-anak Bapak tahu apa saja syarat-syarat dari hewan kurban dan juga akikah tersebut. Yang ketiga itu anak Bapak mengetahui apa itu dalil dari kurban dan juga akikah tersebut, dan apa dari hukum akikah dan juga kurban tersebut. Ya, Pak. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian dari akikah. Sebelumnya anak-anak Bapak amati dulu
yang ada di PowerPoint Bapak, apa aja yang ada Pak Sri dalam foto tersebut? Ada sapi, Pak. Ada Ada sapi. unta, ada kambing. Bu Yung, ada apa saja yang ada di PowerPoint Bapak? Ya Pak, dari yang tadi ada orang yang melih itu Pak, memotong sapi, Potong kambing, sapi, ya. ya, unta itu. Terus ada orang berdoa. Terus ada orang berdoa untuk Jika anak ya. ya. Jadi sesuai dengan materi kita ada kurban kan, ada mengenai etika dan juga hewan kambing kan, hewan kambing, unta, domba gitu. Jadi masuk kita kepada pengertian dari etika tersebut. Ya Pak. Yang pertama terlebih dahulu kita akan belajar yang kita bahas mengenai kurban terlebih dahulu. Kurban ya. Jadi di sini pengertian dari kurban tersebut ialah yang secara bahasa yaitu berarti Koroba. bahasa kroba, berasal dari kata kroba yang artinya tekad. Jadi orang yang berkurban itu nanti tekad itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedangkan secara istilah korban itu berarti segala sesuatu yang disembelih Dari binatang ternak, dari binatang, tulis ya yang pentingnya ya, ya Pak, binatang ternak, ya baik berupa sapi, unta, kambing, sapi, unta, kambing. ya, itu keledai. Jadi menurut istilah hewan kurban ini itu segala sesuatu yang disembelih binatang ternak tertentu. Kenapa tertentu? Karena tidak semua binatang ternak bisa dikurbankan. Hanya saja yang bisa dikurbankan itu adalah sapi, unta, dan kambing. Nah, dan waktu pelaksanaan itu pada hari 10 Zulhijjah, dan juga pada hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12 dan juga 13. Pernah anak-anak Bapak melihat orang yang sedang memotong atau melaksanakan kurban tersebut? Pernah Pak. Sering mungkin ya setiap lebaran haji ya, Ya Pak. sering disaksikan ya. Itu waktu tanggal 10, 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Itu tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak Bapak di sini dengan adanya mendekatkan diri kepada Allah, tentunya kita akan ada untuk kalau ada kita rezeki gitu, kita ajak atau kita melaksanakan hewan kurban tersebut atau melaksanakan penyembelihan hewan kurban tersebut pada hari Idul Adha. Ya, Pak. Jadi kalau keluarga kita nampaknya mampu atau ada saudara kita ataupun family kita yang belum melaksanakan kurban, akan tetapi dia mampu secara ekonomi, itu sebaiknya anak bapak bisa mengingatkan, bisa dikasih saran atau juga solusi kepada saudara kita atau family kita tersebut agar dirinya itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan harta tersebut berkah. Jadi di sini orang yang berkurban ini tentunya orang yang mempunyai harta atau ada kecukupan pada dirinya, tidak dibebankan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, Pak. Tapi kita nanti masuk kepada hukum dari kurban tersebut. Itu baiklah, lanjut kita kepada poin kedua, itu mengenai pengertian tentang Akikah. akikah, pengertian dari akikah. Jadi pengertian akikah ini sama dengan kurban, akan tapi letak perbedaannya itu terletak pada waktu dan juga hewan yang dikurbankan. Adapun akikah ini penyembelihan hewan kurban itu waktu saat kelahiran seorang anak. Ya, Pak.
Pak Ciri pernah kan melihat orang melaksanakan akikah atau keluarga sendiri? Itu Pernah ada? Pak. Pernah ya? Nah, Apa aja itu yang disaksikan pada saat itu, saudara Fajri, mengenai pelaksanaan akikah di keluarga ataupun di masyarakat sekitar kita? Apa aja yang dilaksanakan orang tua? melaksanakan itu apa Pak? Pemotongan rambut. Pemotongan rambut ya. Terus Jangan kan sembelih dulu makanya korbannya, terus dimasak, terus berdoa Pak. berdoa. Nanti ada kegiatannya potongan rambutnya Pak. Nah, jadi seperti itu. Pada saat akikah itu, kan tadi pengertian penyembelihan hewan ternak juga sama dengan hewan kurban kan, tapi bedanya begini, adanya waktu-waktu pelaksanaan yaitu pada saat kelahiran anak. Kalau kurban waktu Nah, kalau kurban Raya tadi Idul Adha. waktu ada Idul Adha pada tanggal 10 dan hari tasrik itu 11, 12 dan 13 itu Ya, Pak. perbedaannya. Nah, seperti yang bilang Pak Ciri tadi kan ada nampak atau disaksikan tuh, ada itu dipotong rambutnya kan anak Ya. tersebut itu melalui adanya pemotongan rambut pada hari ketujuh. Akan tapi anak-anak bapak semua, anda semua, Pak. apabila tidak mampu di hari ketujuh itu boleh dilaksanakan pada hari ke-14, hari ke-21. Ya. Kan tapi kalau tidak mampu juga itu boleh kapan saja mampunya. Yang penting ada ya, Nah, Pak. yang penting ada Walaupun dilaksanakan. ada kakek boleh, nenek ya, Pak. boleh. Boleh. Kapan ada kebagi rezekinya gitu dan kehidupan seperti itu. Baiklah anak-anak bapak, dengan mempelajari kurban akikah ini, dan yang kedua itu akikah, tentunya kita bisa mengajak keluarga kita, bisa memperingatkannya kepada saudara kita dan juga famili kita dan juga di masyarakat. Dengan mempelajari ini tentunya kita ada kan ilmu atau juga kita bahas mengenai akikah ini, tentunya kita bisa dapat membaginya itu atau mengingatkan kepada keluarga kita mengenai akikah ini. Ya, Pak. Ada dipahami anak-anak Bisa, bapak Pak. semua, Ya, Pak. anda Insya semua. Allah. Baiklah, lanjut kita kepada mengenai selanjutnya itu mengenai dalil. Dalilnya Pak. Ya, bentar ya. Mengenai dalil. Dalil tentang kurban akikah ini sama-sama kita bacakan. Terdapat dalam surat apa, saudara Buyung? Al-Kausar ayat 2 Pak. Kausar ya, ayat 1 sampai 3. 3 ya. Sama kita bacakan. Bapak terlebih dahulu membacakannya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Bacakan artinya saudara Fajri. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah yang terputus. Baiklah, Bapak akan menjelaskan mengenai ayat mengenai kurban ini. Itu terdapat surat Al-Kautsar ya. Itu sampai 3. Ya. Jadi berdasarkan dari arti yang dibacakan Anda saudara Fajri tadi, di situ apabila kita diberikan Nikmat yang nikmat yang banyak. banyak, itu artinya apabila kita diberikan rezeki, itu rezeki yang berlebih, tentunya kita akan melaksanakan dari korban tersebut agar rezeki kita itu menjadi Berkah. berkah. Tentunya seperti itu. Setelah kita melaksanakan sholat kan, di situ kan ada apa sambungan terakhirnya saudara Fajri? Dalil Sambungan dari arti ayat Ya. pertama, ayat kedua, bacakan artinya. artinya sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah yang terputus. Itu arti ayat kedua. Ya. Yang kedua, enggak Pak. Arti- Dirikanlah sholat Dirikan karena sholat kan, Tuhanmu dan berkorbanlah. dan berkurbanlah itu. Ya, Pak. Dikata dan berkurbanlah itu. Dirikan sholat. Apabila kita diberi kecukupan dengan harta kita itu, ya kita berkorban
jangan kita lupa dengan kewajiban kita itu berkorban tersebut. Setelah kita mendapatkan harta dan juga rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak lupa kepadanya. Nah, lanjut kita pada poin terakhir, syarat-syarat tadi itu mengenai syarat Kurban akikah. ya. Masuk kita poin terakhir itu mengenai syarat-syarat binatang kurban dulu. Terlebih dahulu ya. Syarat dari binatang kurban. Adapun syarat-syarat binatang kurban itu yang pertama itu, bacakan saudara Fatir apa yang pertama? Yang pertama, binatangnya seperti unta, sapi, dan kambing, Pak. Ya, unta, Di kambing, hewan kurban yang ingin ya, Pak. sapi dan kambing ya. Ya. Biri-biri. Yang saudara Buyung yang kedua, Untanya harus berumur 5 tahun, 4 tahun. unta 5 tahun, Ya, sapi sapi 2 tahun, 2 tahun. kambing 1 tahun. Ya, Pak. Jadi anak bapak, nah, kalau unta itu berumur 5 5 tahun, tahun. sapi 2 tahun, dan kambing 1 tahun. 1 tahun. Nah, Ada satu lagi, Pak. apa? Tidak boleh cacat, nah, Pak. Tidak boleh cacat syarat yang Ketiga. tiga ya, tidak boleh cacat. Catat poin-poin pentingnya ya. Ya, Pak. Boleh catat, Pak. Boleh. Jadi syarat ketiga itu tidak boleh cacat. Jadi tidak boleh cacat itu maksudnya tidak ada badannya itu sehat, sehat jasmaninya, sehat anggota tubuhnya itu kepu, itu kan, Ya, itu Pak. kan bagus itu. Itulah syarat dari hewan kurban tersebut. Jadi anak-anak bapak, kalau kurban atau hewan itu tidak sehat, itu hendaknya jangan dikurbankan atau tidak sah Boleh, ya, dikurbankan, tidak boleh itu dikurbankan. Ya. Ada pertanyaan mengenai syarat-syarat hewan kurban ini? Pas, Pak. Pas semua ngerti ya? Ya. Baik, lanjut kita kepada Ada satu, Pak, tanya, Pak. apa saudara Patri? Kalau ayam tuh boleh dikorbankan, Pak? Nggak bisa, boleh. Ayam. Ya. Kalau ayam itu tidak boleh dikurbankan ya Buyung. Oh, iya. Tidak boleh kan? Yang tadi ya syaratnya hewan yang dikurbankan ini. Harus berkaki 4 ya, Pak. Coba baca lagi Patri, unta, Sapi, sapi dan kambing. kambing. Oh iya, Pak. Jadi tidak boleh kalau ayam dikorbankan. Masuk kita kepada poin yang selanjutnya, itu mengenai syarat-syarat dari akikah. Syarat akikah yang pertama apa, saudara Buyung? Hewan dari jenis domba putih yang sehat, berumur minimal 2 tahun. Jadi domba itu ya, dalam kata istilahnya kita di sini kambing ya. Ya. Jadi kambing yang berumur 2 tahun, minimal 2 tahun ya. Jadi hewan yang diakikahkan itu hendaknya harusnya itu wajib itu berumur 2 tahun. Apabila dia 1 tahun itu tidak sah. Itu kan syarat-syarat. Tentunya kalau kita tidak memenuhi syarat ini, tentunya apapun ibadah kita akan harus sah ataupun tidak sah. Seperti itu. Bacakan yang poin yang kedua, saudara Fajri. Yang kedua, untuk anak laki-laki itu, Pak, akikahnya itu Laki-laki 2 ekor. 2 ekor ya. Ya. 2 Kalau ekor. untuk anak perempuan Perempuan 1 1 ekor. ekor. Nah, mengenai laki-laki dan perempuan itu dibedakan dalam akikah ini. Itu 2 ekor kambing buat anak laki-laki dan 1 ekor kambing buat anak perempuan. Yang poin yang ketiga itu Tidak cacat, Pak. tidak cacat, artinya sehat ya, tidak ada penyakitnya gitu. Seperti yang kita jelaskan tadi dalam persyaratan kurban itu tidak ada kecacatan dalam anggota tubuhnya, sehat seperti itu. Ada yang mempertanyakan mengenai syarat-syarat dari akikah ini? Pas, Pak. Pas ya. Pas. Dan lanjut kita kepada mengenai hukum akikah ini, itu Ya, Pak. sunnah muakkad, itu sunnah yang dianjurkan kepada kita itu. Baik, ada yang dipertanyakan mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Pas, Pak. Pas. Baiklah, kalau tidak ada, Bapak akan mempertanyakan
mengenai kita sudah belajar itu apa itu pengertian dari kurban dan akikah, apa itu syarat-syarat hewan kurban, akikah, apa dalilnya, apa hukumnya. Nah, Bapak akan mempertanyakan karena Bapak sudah menjelaskan tadi, kalau anak-anak Bapak ada mendengar itu, ada menyimak penjelasan Bapak, tentunya dapat menjawab apa yang Bapak pertanyakan. Yang pertama itu tulis saudara Fajri ya. Tulis Pak. Ya, saudara Boyong juga anak-anak Bapak semua, Anda semua tulis pertanyaannya. Ini akan Bapak masukkan ke dalam buku nilai Anda semua. Iya Pak. Yang pertama itu jelaskan pengertian dari kurban dan akikah berdasarkan penyampaian Bapak tadi. Sudah? Kurban dan nikah ya Pak. Ya. Sudah. Belum Pak. Terus. Sudah ya. Yang kedua itu syarat-syarat dari kurban dan akikah. Sudah. Nah Pak. Nah ya, yang ketiga itu dalil mengenai kurban dan akikah. Dan Akikah. nikah. Dah Pak. Sudah ya. Nah, Bapak beri waktu kalau sudah siap kumpulkan kepada kedua kelas saudara Fajri. Nah, silakan dijawab. Ya Pak. Kalau 5 menit ya Pak. ya, kalau ada tadi menyimak Bapak dalam melaksanakan penjelasan tadi, tentunya anak Bapak pasti bisa menjawabnya. Ya Bu Yung, Ya Pak. Nanti dulu Pak. ya Pak akan tunggu 2 menit lagi karena waktu kita juga terbatas itu. Sudah ya. Dah Pak. Pas. Ya, silahkan dikumpulkan saudara Fajri Pak. ke depan ya. Tuh, letakkan aja di belakang laptop Bapak. Ya Pak. Nah, terima kasih saudara Fajri. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita Bapak akan menayangkan dulu mengenai proses itu pelaksanaan hewan kurban itu, proses penyembelihan. Mau Ya Pak. menontonnya? Boleh, Bu? Pak. Mau Mau Pak? ya? Mau ya? Emang Pak. Nah, bentar ya. Kita akan mempertontonkan hewan kurban. Yang lucu tuh ya Pak. Iya. Pernah melihatnya kemarin? Nah, ini Nah. dia. Oh itu pas membelinya sama pedang Pak atau pisau. Itu pakai Pisau. golok gitu. Golok. Nah, Kumpul Pak. iya, itu. Hmm. Pernah kan melihatnya di kampung-kampung Pernah, Pak. seperti ini ya, sering ya, tiap hari lebaran gitu kan, lebaran haji gitu kan, itu kan. Ya seperti itu orang yang sedang melaksanakan pengkeroyokan itu atau penyembelihan hewan kurban seperti itu. Nah, sampai kejatuh orangnya, saking gemetarnya apa yang Iya Pak. sapinya itu, Kekuatan sapinya kekuatan dia, Pak. sapi ini luar biasa ini. Sapi besar ya Pak. Lucu kan anak-anak apa? Ya itu Lucu Pak. ya. Nah, seperti itu proses dalam penyembelihan hewan kurban. Perhatikan. Nah, baiklah. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari Fajri ini? Pak. Coba saudara Fajri dulu. Apa yang diingat atau kebayang dari proses pembelajaran kita tadi? Nah, ya, Pak. Terangkan mengenai hewan kurban dan juga akikah. Pengertian dari kurban. Ya, Pengertian dari kurban adalah pemotongan hewan pemotongan hewan ya. ya Pak. Yang dilakukan pada saat hari raya Idul Adha. Ya. Ya. Terus pengertian akikah. Nah, Kalau akikah adalah pemotongan juga Pak, tapi pemotongannya. ya Bedanya? tapi ini Pemotongan apa tadi saudara ini? pemotongan hewan Hewan untuk ya. merasa syukur karena telah Ya. kelahiran anak. Coba. Ya. Sudah saja Pak. Itulah Buyung. Itu videonya ya. Tadi itu. Tolong matikan dulu Buyung. Tolong apa matikan dulu. Nanti kita akan nonton setelah ini. Ya, Banyak Ya, kita. Pak. Nah, seperti yang anak Bapak semua Anda semua jelaskan tadi,
mengenai kesimpulan kita ini yaitu kurban dan akikah itu kurban itu menyenangkan diri kepada Allah. Ya, Dengan itu Allah. menyembelih hewan kurban berupa Kambing, unta, sapi, kambing. Ya, Pak. Dan juga hewan kurban itu menyembelih juga kan, tapi bedanya itu saat kelahiran anak itu Ya, Pak. waktunya. Akikah, Pak. Dan juga hewan itu unta itu bedanya sama apa sapi itu perbedaannya kan, sedangkan itu kurban itu berupa sapi, unta, juga kambing, sedangkan akikah tersebut yang Pak, sapi. kambing. Kambing, Pak. Nah, Sapi boleh juga, Pak. boleh Boleh. kalau ada apanya, tapi yang disyariatkan itu atau yang Kambing. dianjurkan itu kambing. Ya, Pak. Nah, dan mengenai dalilnya itu terdapat dalam surat Al-Kautsar gitu tadi. Ya, Pak. Paham mengenai pembelajaran kita hari ini? Sudah, Pak. Baiklah, Bapak akan laksanakan tugas atau memberikan tugas kepada anak-anak semua. Nah, jangan lupa untuk membuatnya di rumah itu mengenai Pak, hafal apa dalil dari mengenai kurban dan akikah ini ya. Jangan lupa ya. Dua, Pak. Bapak akan menagihnya di minggu selanjutnya, di pertemuan kita selanjutnya. Ya, Pak. Baiklah, saudara Fajri pimpin Ya, Pak. untuk menutup pelajaran kita hari ini, pimpin untuk doanya gitu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, mohon maaf atas segala kesalahan, baik-baik di jalan ya. Ya, Terus Pak. jangan kebut-kebutan naik motornya. Ya, Pak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.